Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan SCH TV. Di konten kali ini kita akan membahas konten media sosial. Namun sebelum itu, kita lihat yang satu ini. Oke guys, jadi di konten kali ini saya akan coba membahas mengenai Telegram dan WhatsApp. Jadi Telegram dan WhatsApp ini sekarang sudah umum ya digunakan oleh kita semua ya. Karena ini adalah aplikasi yang memang cukup digandrungi dan cukup aman sih untuk kita berkomunikasi ya atau bermedia atau bermedia sosial. Nah, Telegram dan WhatsApp ini cukup bersaing ya karena dua-duanya juga peminatnya cukup banyak ya. Jadi ya akhirnya kalau peminatnya banyak ya pasti akan terjadi persaingan guys. Nah, walaupun WhatsApp penggunanya paling banyak ya, namun ternyata Telegram tahun-tahun kemarin juga mendapatkan pengguna yang cukup banyak ya setelah WhatsApp di tahun kemarin. WhatsApp itu merubah kebijakannya ya. Walaupun ya kebijakan itu ditarik ulang ya guys, karena ternyata mungkin merugikan. Bahkan semenjak WhatsApp ya membuat aplikasi WhatsApp bahkan semenjak aplikasi WhatsApp kita gunakan ya, saat itu status WhatsApp muncul di semua pengguna ya, dan itu sempat trending juga ya di tahun kemarin. Nah, lalu antara WhatsApp dan Telegram dalam segi keamanannya itu lebih baik mana? Karena saya lebih senang membahas tentang segi keamanannya ya, karena memang banyak sekali kejadian sekarang itu seperti WhatsApp di hack ya, terus Telegram juga kemarin ada yang katanya di hack juga ya, atau disintas kalau dalam bahasa kitanya. Dan agak ngeri juga guys kalau misalnya itu sampai terjadi ya. Jadi apa saja sih perbedaan dan persamaan antara WhatsApp dan Telegram? Mari kita bahas sama-sama. Oke guys, ya. Beberapa bulan kemarin ya banyak sekali para politikus yang WhatsApp dan Telegramnya diserang ya. Ya saya lihat di Twitter sih guys. Dan antara percaya dan tidak ya, karena mungkin untuk sekelas mereka harus lebih paham atau lebih hati-hati ya untuk menggunakan media sosial ini, padahal Telegram dan WhatsApp sudah memiliki keamanan yang cukup bagus ya kalau menurut saya dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Oke, yang pertama adalah privasi. Dalam hal privasi, WhatsApp dan Telegram itu memiliki keunggulan masing-masing ya, dan sama-sama menggunakan enskripsi end-to-end. Hanya saja jika WhatsApp menggunakan transkrip end-to-end untuk semua obrolan, sedangkan Telegram itu hanya menggunakan fitur ini untuk obrolan-obrolan rahasia. Namun Telegram mengaku bahwa enskripsi dia itu lebih baik dibandingkan WhatsApp, karena katanya Telegram menggunakan protokol MTP Proto yang dibangun di atas algoritma dengan pengiriman kecepatan tinggi dan keandalan pada koneksi yang lemah, yaitu yang saya baca guys. Bahkan katanya enskripsi end-to-end yang digunakan tidak menggunakan jejak di server mereka, tidak mengizinkan pesan diteruskan, dan juga mendukung pesan hilang dalam periode tertentu. Nah, sedangkan WhatsApp ya menggunakan signal protokol yang dikembangkan oleh Open Whisper System. Cara kerjanya adalah ketika pertama kali pengguna membuka aplikasi WhatsApp, ada dua kunci berbeda yang dihasilkan, yaitu kunci publik dan private ya. Sedangkan proses enskripsi terjadi di dalam ponsel. Nah, itu bedanya ya, antara WhatsApp dan Telegram dalam sisi privasi. Nah, terus yang kedua pesan ya, pesan bersama atau grup ya, sama-sama memiliki pesan bersama atau alias grup ya. Kalau sekarang yang lagi terkenal itu adalah kalau di WhatsApp itu WA group ya, atau WAG ya. Nah, WhatsApp itu memiliki WhatsApp group WhatsApp memiliki WhatsApp group WhatsApp memiliki WhatsApp group ya, sedangkan Telegram memiliki channel atau saluran. Jadi sama-sama sih grup, cuman beda nama aja ya, yang satu grup yang satu saluran ya. Namun yang paling jauh perbedaan antara WhatsApp dengan Telegram itu adalah
dalam menampung anggotanya guys. Kalau WhatsApp grup ya, itu hanya bisa menampung secara terbatas ya, hanya sampai 256 pengguna saja. Namun channel milik Telegram ini dapat menampung anggotanya hingga ratusan ribu. Bayangkan saja guys, WhatsApp grup saja yang anggotanya tidak lebih dari 100 ya, dalam beberapa detik itu bisa ramai ya dengan notifikasi. Apalagi kalau sampai ribuan guys, kayaknya HP kita tuh pusing ya, kering terus ya. Terganggu jadinya ya, tapi kan bisa di mute guys. Jadi ada sistem mute biar kita tidak terganggu ya. Itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah berbagi file. Seperti yang kita tahu ya, WhatsApp hanya bisa mengirim atau berbagi file dengan kapasitas maksimal hanya 16 MB saja. Memang sih sebetulnya WhatsApp juga memiliki aplikasi tambahan ya, yang mana kita bisa mengirim lebih dari 1 GB. Tapi itu sayangnya kita harus mendownload lagi yang namanya Watch Tool ya. Cuman kalau menurut saya sih agak ribet juga ya guys. Kita harus download lagi gitu kan. Nah, beda dengan Telegram guys. Kalau Telegram itu bisa mengirimkan file itu hingga 2 GB, dan itu tentu saja lebih unggul daripada WhatsApp. Nah, karena kapasitas berbagi di Telegram besar inilah sering dimanfaatkan oleh para pembajak film. Mungkin ya diantara kalian ada yang sering ikut channel grup-grup film ya, grup-grup film bajakan ya. Kalau menurut saya jangan sih guys, kecuali kalau filmnya yang udah lama sih jangan lah. jangan diikuti ya, kecuali kalau ada kesempatan. Jangan. Jadi ya bisa dipakai untuk itu guys ya, untuk jahat bisa dipakai, untuk baik juga tentunya bisa dipakai. Jadi kita akan lebih mudah untuk mengirimkan file-file yang besar kepada teman-teman atau sahabat-sahabat kita ya. Dan itu tidak perlu menggunakan aplikasi tambahan khusus untuk Telegram. Kalau untuk WhatsApp ya tadi harus download lagi Watch Tool. Terus yang keempat mengenai panggilan. Walaupun sama-sama dapat melakukan panggilan ya, WhatsApp boleh dibilang lebih unggul guys dibandingkan Telegram, karena WhatsApp memiliki fitur panggilan video, sedangkan Telegram sampai saat ini sih belum punya guys. Nggak tahu ya, mungkin kedepannya mungkin bisa ngikut kayak WhatsApp juga sih ya. Tapi kan kalau dari namanya juga Telegram ya guys. Kalau Telegram itu kan biasanya juga cuman tulisan yang singkat ya. Untung saja sih bukan sandi Morse. Lalu yang kelima itu adalah bot. Mungkin diantara kalian sering bermain game ya, seperti game action shooter atau battle royale. Kita pasti sering mendengar kata bot ya. Kalau misalnya lagi main, wah itu mah lagi bot ya. Itu mah yang mainnya bot. Wah dia mah bot. Atau mungkin kita sering menggunakan Twitter. Wah ini pasti bot nih, ini pasti akun palsu, ini pasti pakai bot. Itu bot itu apa sih guys artinya? Tahu kan? Oh tidak tahu. Saya juga sebetulnya baru tahu guys, karena saya juga tahunya dari Google juga guys. Jadi bot itu kalau misalnya kita punya anggapan bot itu adalah robot ya, tidak salah-salah amat sih guys, karena dari kata botnya ya ada ro-nya robot ya, ada kata belakangnya dari robot itu. Namun sebetulnya bot itu adalah singkatan ya, seperti SD ya, singkatannya sekolah dasar, SMP singkatannya sekolah menengah pertama. Oke, jadi bot itu adalah singkatan dari Build Operation and Transfer ya. Build Operation and Transfer. Nah, yaitu sistem yang memiliki tingkat kecerdasan buatan dan diprogram untuk bekerja secara otomatis. Ya kan nggak jauh-jauh mirip robot kan ya. Jadi ya mungkin saya cuma mau ngasih 5 itu saja guys, karena itu adalah fitur-fitur yang memang betul-betul sangat terlihat perbedaannya antara WhatsApp dan Telegram. Ya ada juga persamaannya tadi kan, cuman ya tidak terlalu banyak ya. Nah, cuman saya kepinginnya membahas lebih banyak lagi mengenai ini. Namun mungkin kalian bisa cari di YouTube yang lain, atau kalian bisa cari di Google ya, karena Google sekarang lebih pintar ya. Nah, lalu jika kita bertanya ya, hacker kok lebih senang menyerang WhatsApp daripada menyerang Telegram? Kalau menurut saya ya, antara WhatsApp dengan Telegram itu sama-sama pasti memiliki celah ya.
kalau memang si hacker itu adalah hacker yang jago gitu ya, pasti ada celah di belakang itu semua. Cuman ya kalau misalnya kita yang hacker ece-ece mah yang nggak akan bisa lah ya. Jadi kalaupun misalnya ada yang kena hack ya mungkin berarti itu adalah hacker yang sangat jago, karena Telegram dan WhatsApp ini menggunakan sistem sistem privasinya sangat kuat sekali, atau sistem security-nya sangat kuat sekali guys. Dari mulai menggunakan nomor PIN, juga menggunakan nomor OTP ya. Jadi kalau misalnya ada hacker yang mau ngehack WhatsApp kita, tentunya dia akan meminta OTP atau dia sudah tahu nomor kode sandi kita. Nah makanya kalau misalnya kalian belum aktifkan itu ya, kode-kode OTP atau kode email atau kode PIN ya, atau security-nya belum ditingkatkan, sekarang lah saatnya sebelum kalian kena hack. Dan hati-hati guys, jangan sampai kalian tertipu ya, karena banyak sekali sekarang penipuan-penipuan yang berusaha untuk menghack HP kita ya, atau menghack nomor kita, nomor WhatsApp atau Telegram kita, karena ketidakhati-hatian kita menyebabkan ya akhirnya nomor kita diambil alih oleh si hacker tersebut itu guys. Mungkin kalian bisa lihat di video saya yang sebelumnya membahas mengenai itu. Oke guys, mungkin sampai sini dulu ya konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang. Jangan lupa untuk like dan komentar di bawah kalau misalnya ada masukan atau mungkin kalian punya pendapat. Oke, terima kasih. Yaudah, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.